Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa zahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa'a wa tazakura wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'ai ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. As-sayyidatu Halimatu tarudduhu ila ummih. Sayyidah Halimah mengembalikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibundanya. Bagaimana kemarin ceritakan setelah kejadian hadisatu syaqqis sadr, ada kekhawatiran dari Sayyidah Halimah. Kanat Halimatu tahrisu hirsan syadidan ala baga'in Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha. Sayyidah Halimah itu sangat kepingin, sangat kepingin. Kalimat harasa yahrisu itu haus atas keinginan, ditambahi dengan syadid, hirsan syadidan. Berarti sangat kepingin untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetap bersamanya, tinggal bersamanya. Jadi kan biasanya menyusui 2 tahun, kepinginnya nggak hanya 2 tahun, terus sama beliau. Kenapa? Bisa babi maraat minal barakah allati akramahallahu biha. Karena beliau melihat keberkahan semenjak Rasulullah bersamanya, yang Allah berikan itu sebagai kemuliaan untuk Sayyidah Halimah. Kalau ada yang nggak mampu berjalan, ditunggangi Nabi jadi kuat. Kambing yang dibawa untuk jadi bekal, yang awalnya nggak keluar susu jadi keluar susu. Sayyidah Halimah sendiri ketika anaknya selalu menangis karena kelaparan, ASINya nggak keluar, berkat menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung deras. Dari awalnya sudah demikian. Dan kambingnya di rumah nggak pernah kekurangan. Kapanpun diambil susunya keluar. Berapa banyak diambil nggak berhenti. Bahkan terjadi paceklik, langsung hilang dengan kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kanat tuzayyiruhu ummahu kulla sanatin marratan wa tatlubu minha fi kulli marratin an tatrukaha indaha. Setiap tahunnya, setiap setahun sekali itu dibawa Rasulullah untuk ke ibunya. Jadi setelah dibawa pertama kali setahun dikembalikan ke ibunya, dijak berkunjung kepada ibunya. Setiap berkunjung itu Sayyidah Halimah meminta untuk membiarkan Nabi Muhammad bersamanya, dibawa kembali. Fatagulu laha lau tarakta baniya indi hatta yablu. Coba engkau biarkan putraku ini, karena disusui ya, jadi putranya bersamaku sampai dia balik. Ya, harapannya sampai balik. Fa inni akhsha alaihi wabah Makkah. Kasih alasan karena aku takut terkena wabah di Mekah. Ya, berbagai macam wabah, di antara wabahnya itu rusaknya bahasa, kesehatannya yang udara yang enggak baik karena campuran dari orang-orang berbagai negara ya. Falam tazal biha hatta raddathu ila raddat ummaha. Dan terus itu berlaku sampai beliau sendiri yang mengembalikan kepada Sayyidah Halimah, Sayyidah Aminah.
Jadi setahun depannya demikian diomongi lagi sampai kejadian hadisatu syaqis sadr. Wa ba'da ma hadatsa lahu ma hadatsa min syaqqi sadrihi alladhi marra ma'ana. Setelah terjadi apa yang terjadi pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang telah kita bahas kemarin, yaitu tentang kejadian hadisatu syaqis sadr, dibelah dadanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam oleh dua malaikat, ada riwayat 3 malaikat yang membuat kekhawatiran. Farad khafat alaihi faradatu ila ummi. Muncul kekhawatiran dari Sayyidah Halimah akan terjadi apa-apa kepada putranya, nanti tanggung jawabnya bingung, sehingga dikembalikan kepada ibunya. Wa marra ma'ana aidan annaha tahaddatsat radhiyallahu anha an dzalika. Dan sudah dibahas kemarin tentang cerita tersebut yang diceritakan oleh beliau kepada ibundanya. Dari awalnya qala li abuhu, ayahnya Rasulullah secara susun, yaitu suaminya Sayyidah Halimah, mengatakan kepada Sayyidah Halimah, ya Halimah, laqad khasyitu an yakuna hadzal ghulam qad usib. Aku khawatir wahai Halimah, anak ini diserang, ya, seperti kena sihir atau semisalnya lah. Fa alhiqihi bi ahlih qabla an yadhhar dzalik. Wis kembalikan aja daripada nanti terjadi masalah. Sebelum terjadi masalah tersebut, kembalikan aja kepada keluarganya. Akhirnya beliau mengatakan fahtamalnahu fagadimna bihi ala ummi. Akhirnya kita bawa, kata Sayyidah Halimah, kita hantarkan ke ibunya. Maka Sayyidah Aminah bertanya, ma akdamaka bihi yadir. Hai orang pedusun, bahasa halusnya gitu, apa yang membuat kamu mengembalikan anak ini? Waqad kunti harisatan alaih wa ala muksihi indak. Padahal kamu ini punya keinginan yang sangat kuat untuk dia tinggal bersamamu. Katanya Sayyidah Halimah, qad balaghallahu bi ibni wa ghadaitul ladzi alaih. Allah telah menyampaikan waktunya sudah bagi anakku dan aku telah menuntaskan apa yang wajib aku lakukan. Tugasku sudah selesai. Wa takhawaftul ahdath alaih, aku khawatir akan terjadi berbagai hal nanti kepadanya. Enggak mau nyebut. Akhirnya fa'adaituhu ilaiki kama tuhibbin, dan aku kembalikan kepadamu, aku jalankan tugasku sesuai apa yang kamu inginkan. Didedes oleh Sayyidah Halimah. Qalat ma hadza sya'nuk fasdugini khabarak. Enggak seperti ini biasaanmu. Cobalah ceritakan sejujur-jujurnya. Maka Sayyidah Halimah mengatakan falam tada'ni hatta akhbartuha. Enggak membiarkan aku untuk tidak berbicara sampai aku menceritakannya. Jadi dipaksa, didedes untuk menceritakan kenapa kok dikembalikan. Ya, mencurigakan kan. Kalau ada orang, kasarannya gini, gambaran aja. Bendino ngilokno moro-moro ngei. Pasti kita curiga kan. Atau gambarannya mudahnya gini, gak tahu ngereken kate pemilu moro ngei. Moro teko, moro sowan. Apa maksudnya? Kan pasti ada tujuannya. Nah, Sayyidah Halimah ini selalu setiap tahunnya, wis biar ikut saya. Tapi moro-moro dikembalikan. Nah, pasti curiga lah. Berharap tinggal bersamanya sampai balik, kok ini masih beberapa bulan setelah mengucapkannya dikembalikan. Akhirnya diceritakan oleh Sayyidah Halimah. Ditanya kembali oleh Sayyidah Aminah, afatakhawafta alai syaitan, afatakhawafti alai syaitan, apakah kamu khawatir anak ini akan diganggu setan? Katanya Sayyidah Halimah, na'am, iya. Sayyidah Aminah mengatakan, kalla wallahi ma li syaitani alaihi min sabil. Enggak mungkin setan akan bisa mengganggu dia. Enggak ada jalan bagi setan untuk bisa mengganggu anak ini. Wa inna li ibni la sya'nan, sesungguhnya anakku ini punya kedudukan yang luar biasa.
afala ukhbiruki khabarah, mau enggak tak ceritani kabarnya tentang anakku ini. Sayyidah Aminah mengatakan kepada Sayyidah Halimah, mau enggak kamu saya ceritakan tentang putraku ini? Maka dijawab oleh Sayyidah Halimah, bala, ya. Qalat, Sayyidah Aminah mengatakan, ra'aitu hina hamaltu bihi, aku melihat ketika aku hamil Rasulullah, annahu kharaja minni nurun adha'a qusura Busra min ardi Syam. Keluar dari diriku cahaya yang sampai cahayanya itu menyinari kerajaan-kerajaan atau istana-istana yang ada di Busra dari negeri Syam. Thumma hamaltu bihi fa wallahi ma ra'aitu min hamlin qad kana akhaffa wa la aisara minhu. Kemudian aku saat hamil putraku ini, aku tidak melihat, tidak merasakan seperti umumnya wanita yang hamil. Seringan itu, semudah itu. Jadi bukan berarti di sini Sayyidah Aminah pernah hamil sebelumnya, enggak. Ada riwayat demikian tapi itu lemah. Jadi dari orang-orang yang ada di sekitarnya ketika hamil, aku nggak seperti itulah. Nggak pernah ngeluh ini, ngeluh itu. Kalau di dalam kitab Tarikhul Hawadits nggak ada ngidam. Ya, nggak ada ngidam. Ngidam kan model-model. Ono ngidam iku muntahan, ono ngidam iku kepingin iko, kepingin iki. Ini nggak pernah dirasakan sama sekali oleh Sayyidah Aminah. Wa waqa'a hina waladtuhu wa innahu lawadi'un yadayhi bil ard. Dan terjadi saat aku melahirkan dia posisi meletakkan kedua tangannya di tanah. Bayi itu nggak ngurusi tangannya, posisinya apa nggak ada wis. Ini Nabi lahir posisi tangannya diletakkan di tanah. Rafi'un ra'sahu ila sama, mengangkat kepalanya ke langit. Jadi tangannya ditaruh di tanah, ngangkat kepalanya ke langit. Dia ono arek bayi yang iso ngangkat kepala. Sampai pirang wulan baru songgo gulu. Songgo gulu lo baru berapa bulan. Nah, ini lahir langsung angkat kepala gini. Bayi lahir itu kan tengkurap ya posisinya ya. Ya posisi tengkurap. Ya ono sing melumah ya ono. Tapi kalau posisinya langsung angkat kepala gini, ya ono ceritane. Ini Nabi dalam kondisi tangannya sampai dikatakan sajidan, syakiran, hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Da'ihi angki wantaliki rasyida. Ya sudah nggak apa-apa, biarkan anak ini bersamaku, pulanglah dalam keadaan selamat. Nah itu kisah dikembalikannya Rasulullah kepada ibundanya. Setelah itu tidak ada perjumpaan Rasulullah dengan Sayyidah Halimah sampai besar. Wal wafah kana min akhlaqihil karimah sallallahu alaihi wasallam. Lah Nabi itu punya sifat orang yang memenuhi menjalankan tugas atau membayar sesuai dengan bayarannya. Jadi kalau hutang ya bayar hutang, kalau beli ya sesuai dengan harga beli. Kalau orang berbuat baik padanya dibalas dengan kebaikan, itu ahlul wafa. Ahlul wafa. Bahkan nggak perlu orang itu berbuat baik, dia akan berbuat baik, itu ahlul wafa. Lah di antara sifatnya Nabi itu adalah al-wafa. Allah memerintahkan orang-orang beriman aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Masa Nabi yang menjadi contoh enggak menjalankan? Enggak mungkin. Nah, Nabi contohnya, maka Nabi mencontohkan. Lah walihadza hafizan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Sayyidah Halimah as-Sa'diyah ma laha min yadin alaihi fi muddati radha'i. Nabi itu menyimpan untuk Sayyidah Halimah harta dari hasil kerjanya Nabi sendiri, terhitung semenjak Nabi disusui oleh Sayyidah Halimah. Ibaratkan bayarannya yang dulu nggak dikasih oleh ibunya Nabi karena nggak ada yang diberikan, dibalas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
masa pesannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'annaha hiyallati syarufat bihi wa akramaha Allah tabaraka wa ta'ala bima akramaha bihi min si'atin fi rizkihi wa yusrin fi aisyiha kama marra ma'ana. Padahal kalau dilihat yang untung dari bayinya Nabi bersama Sayyidah Halimah itu Nabi apa Sayyidah Halimah? Kan Sayyidah Halimah yang untung. Dengan adanya Nabi tambah untung, nggak rugi walaupun tidak dibayar. Melihat dari keberkahan yang diberikan oleh Allah, kemudian rizki yang mudah didapatkan, kehidupan yang tenang dari sebelum datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sudah diceritakan kemarin. Idhalat barakatuhu alaihi salatu wassalam ala Halimah Sa'diyah wa aliyah wa wasagir. Saat Nabi kecil, keberkahan Rasulullah itu ada pada Sayyidah Halimah sangat luar biasa bersama keluarganya Sayyidah Halimah. Susu dari kambingnya yang nggak berhenti, anaknya yang kelaparan karena nggak keluar asinya bisa kenyang dengan keluar asinya Sayyidah Halimah. Itu semua terjadi sebab Rasulullah. Loh, sebetulnya walaupun Nabi nggak ngasih itu sudah untung, tapi tetap Nabi ngasih. Nah, kita harus juga nyontoh seperti itu. Isi masih kata ke, iya nggak apa-apa, nggak ngefek. Yaudah, untung akeh teko aku kok wisan. Jangan seperti itu. Jangan lihat keuntungan-keuntungannya. Tugas kita menjalankan tugas, itu aja. Apa yang harus kita berikan ya kita berikan, gitu aja. Nggak usah ngelihat apa yang dulu. Wah, dia ya juga untung karena saya kok. Dia akhirnya apa? Riya dengan apa yang kita lakukan. Mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita lakukan. Thumma adat ala hawazin bikamilihim fawadilahu hina asarahum ba'da waqatihim. Dulu masa kecilnya Nabi, keberkahannya Nabi diberikan kepada Sayyidah Halimah dan keluarganya. Saat Nabi sudah besar, keberkahan itu bukan hanya kepada Nabi, kepada Hawazin. Hawazin itu dari Bani Sa'diyah. Apa desa lah ibaratnya. Dari desanya Bani Sa'ad itu Hawazin namanya. Itu mendapatkan keberkahan Nabi secara total, KB, merata. Fawadilahu. Kapan? Ketika kaum muslimin menawan mereka setelah perang Hawazin. Dan itu terjadi wadzalika ba'da fathi Makkah bisyahr. Terjadi setelah Fatah Makkah sebulan. Kenapa dibebaskan oleh Nabi? Ditawan mereka itu, ditawan, dibebaskan semua. Fadzakaruhu biradha'ihi fihim. Mereka mengingatkan bahwa Nabi dulu pernah disusui di sana. Fa'ataqahum, Nabi memerdekakan semuanya. Wa tahannana alaihim wa ahsana ilaihim. Nabi berlemah lembut kasih sayang kepada mereka dan berbuat baik kepada mereka. Karena diingatkan, ya Rasulullah, engkau dulu disusui di sana. Langsung semuanya dimerdekakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau dalam ilmu fikih ya yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tawanan itu antara 4. Di antaranya dimerdekakan. Padahal boleh dibunuh, boleh dijadikan budak, boleh juga jadi tebusan. Ya, jadi tebusan. Tapi Nabi mengambil yang paling enak bagi tawanan, yaitu dimerdekakan. Dimerdekakan. Dikatakan oleh Imam Ibnu Muhammad bin Ishaq di dalam perang Hawazin dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Kala beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Hunain. Kita bersama Nabi di perang Hunain. Perang Hunain itu setelah Fatah Makkah tahun ke-9. Falamma asaba min amwalihim wa sibayahum adrakahu wafdu Hawazin bil Ji'rana waqad aslamu. Ketika Nabi mendapatkan daripada rampasan perang, hartanya dari perang Hunain dan orang-orang tawanan dari perang Hunain ditemui oleh rombongan Hawazin. Saat itu Nabi berada di Ji'rana. Nabi berada di Ji'rana. Dan mereka Hawazin ini sudah masuk Islam. Jadi setelah dimerdekakan oleh Nabi, mereka masuk Islam. Setelah masuk Islam, setelah perang Hunain, Nabi saat membawa rampasan perang,
ketemu dengan wafdu Hawazin, rombongan Hawazin di Ji'rana dalam keadaan sudah muslim. Faqalu, maka mereka berkata, Hawazin ini, ya Rasulullah, inna ahlun wa asyiratun. Mereka berkata, ya Rasulullah, kita ini keluarga. Wa qad asabana minal bala' ma lam yakhfa alaik. Kita mendapatkan musibah yang kamu bukan enggak tahu juga. Famnun alaina manallahu alaik. Maka berikanlah sedikit apa yang kita butuhkan, semoga Allah akan memberikan kepada Anda. Wa qama khatibuhum Zuhair bin Sarat. Ya, jubirnya mereka mengatakan, yang bernama Zuhair bin Sarat, ya Rasulullah, inna ma fil hadair minas sabaya laqalatuka wa hawadinuk allati kunna yakfulnaka. Ya Rasulullah, di antara mereka yang engkau tawan itu ada tawanan-tawanan yang yang itu adalah bibi-bibi Anda. Karena saudarinya Sayyidah Halimah, artinya kerabat-kerabatnya Sayyidah Halimah, dan orang-orang yang juga ikut membantu merawat Anda. Falau anna malahna ibn Abi Shamar awin Nu'man ibn Munzir thumma asabana minhuma mithla alladhi asabana minka raujauna aidatahuma wa atfahuma. Kalau kita ini memberikan kepada Ibn Abi Shamar, menyusui Ibn Abi Shamar atau Nu'man bin Munzir, kemudian kita mendapatkan dari mereka sesuatu yang seperti apa yang kami dapatkan dari Anda, maka kami akan berharap akan mengembalikannya dan memberikan kepada mereka kasih sayang. Dan sedangkan engkau khairul makfulin, sebaik-baik orang yang pernah dijaga, dirawat. Kemudian beliau mengucapkan sebuah syair, umnun ala niswatin qad kunta tarda'uha idfuka yamla'uhu min mahdiha duroru. Berbelas kasihlah kepada para wanita yang pernah engkau disusui olehnya, karena mulutmu dipenuhi daripada murninya tetesan air susu. Umnun ala niswatin qad kunta tarda'uha wa id yuzayyinuka ma ta'ti wa ma tadharu. Dan berbelas kasihlah kepada para wanita yang kau menyusui kepada mereka, karena mereka telah berbuat baik pada kamu atas apa yang kamu dapatkan dan apa yang kamu tinggalkan. Ketika Nabi mendengarkan hal itu, langsung Nabi mengatakan, amma makana li wali Abdul Muttalib fahuwa lillahi walakum. Maka yang milikku dan miliknya keturunan Bani Abdul Muttalib, maka wis pen lillah walakum, itu milik Allah dan untuk kalian. Jadi harta yang didapatkan dari Hunain itu diberikan kepada wafdu Hawazin, yang jadi miliknya Rasulullah dan Bani Abdul Muttalib. Faqalatil Ansor, maka sahabat Ansor langsung mengatakan, wa makana lana fahuwa lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang punya kita berikan kepada Allah dan Rasulullah, katanya kaum Ansor. Nah, jadi yang punya Rasulullah diberikan kepada Hawazin semuanya. Yang punyanya sahabat Ansor semuanya diberikan kepada Rasulullah. Artinya semuanya diberikan kepada wafdu Hawazin. Mereka yang pulang dari perang Hunain tidak membawa apapun, diberikan kepada Hawazin. Lihat balasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keberkahan Nabi untuk wafdu Hawazin, karena Nabi pernah disusui Halimah yang orang sana. Bayangkan kalau jasa yang kita berikan kepada Nabi itu penyebaran syariatnya, orang yang nggak ngerti jadi ngerti, orang yang nggak faham jadi faham, orang yang kafir jadi muslim dari umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bahagianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kiranya apa yang akan dibalas oleh Nabi. Ini susah payah loh, perang ini susah payah. Bahkan perang Hunain itu hampir dikalahkan kaum muslimin. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum. Ketika mereka itu merasa bangga karena banyaknya pasukan dari kaum muslimin, dan itu enggak membuat kalian, itu membuat kaum muslimin merasa hebat,
ajabatkum kasratukum, merasa hebat, hampir dikalahkan kaum muslimin. Nah, ketika mereka menyadari akan hal itu, bahwa yang memberikan kemenangan adalah Allah Subhanahu wa taala, baru diberikan kemenangan oleh Allah. Dan korban banyak di perang Hunain. Lah dari situ hasilnya, rampasan perangnya semuanya diberikan kepada Hawazin. Itu di dunia, belum nanti dibalas oleh Allah di akhirat. Apa yang diberikan kepada Rasulullah dari usahanya Sayyidah Halimah dahulunya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah begitu juga apa yang kita usahakan untuk Allah dan Rasulullah, semuanya akan dibalas. Di dunia kita akan dibalas, khususnya nanti di akhirat. Nah, gurbah dengan Nabi, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratul Fatihah.